Allah. Ini yang perlu dimiliki oleh setiap orang mukmin. Ya, merasa ghibtah, ya, iri ketika seorang itu beribadah banyak. Kenapa dia bisa ibadah? Kenapa aku nggak bisa? Kenapa dia bisa jadi orang alim? Sama-sama makan nasi, sama-sama berjalan kok, bukan di atas udara gitu jalannya. Itu ghibtah. Ghibtah boleh. Ya, ghibtah itu adalah hasad ya. Nah, ini hasad, dia memang hasad memang. Artinya iri hati tapi dalam kebaikan. Beda ghibtah dengan hasad. Ini hasad yang tercela ini adalah hasad yang tercela itu ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat Allah, dia menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Ini iri yang dicela oleh agama. Namun kalau dia melihat kebaikan, nikmat yang dimiliki oleh orang lain, tapi dia menginginkan nikmat tersebut tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang itu, ini namanya ghibtah. Ya, boleh. Lihat orang sedekah, gimana caranya supaya aku juga bisa sedekah seperti dia. Ya Allah, berilah aku rezeki seperti dia agar aku bisa sedekah seperti dia. Ini ghibtah dan ini mahmud, dipuji oleh syariat. Jadi Abu Darda seperti itu. Beliau wafat pada tahun 32 Hijrah Nabi di masa Sayyidina Utsman. Ya, kalau saya salah boleh ditengok lagi sejarah Abu Darda ini. Beliau adalah salah satu fuqaha di kalangan para sahabat, faqih, ya, alim. Sampai beliau diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke negeri Syam. Mau ngapain ke negeri Syam? Menjadi qadhi di sana. Ya, beliau berada di negeri Syam dan sampai wafatnya berada di negeri Syam. Itulah Sayyidina Abu Ad-Darda. Saya ingat beliau wafat pada tahun 32 Hijrah Nabi di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Ya, Uwaimir ibnu Malik, itulah dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat di Syam, makamnya ada di negeri Syam. Mudah-mudahan kita dapat berziarah ke makam beliau. Apa yang beliau katakan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya orang alim itu, sesungguhnya tok guru itu, sesungguhnya kiai-kiai itu, sesungguhnya tuan-tuan guru yang ahli agama itu, ustadz-ustadz itu, yastaghfir lahu, akan meminta ampun baginya. Siapa? Man fis samawati wa man fil ardi, penduduk langit dan penduduk bumi. Meminta ampun untuk orang alim. Nah, wal hitanu fi jawfil ma', dan juga ikan-ikan yang ada di dalam lautan sana, di dasar laut sana. Subhanallah. Ya. Penduduk langit, penduduk bumi. Penduduk langit itu siapa? Para malaikat. Ya. Para malaikat. Tuhan di langit. Oh, ini akidah ini, ngaji akidah ini, hati-hati. Ya. Tuhan kita itu, Allah itu dalam kitab-kitab tauhid, hatta dalam kitab akidah tahawiyah juga disebutkan akidah paling lama ini, kitab akidah paling lama ini sezaman dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Disebutkan di sana Allah itu munazzah, suci dari tempat, suci dari arah, jihad, baik atas, samping, kiri, kanan, bawah, itu bagi Allah nggak ada itu. Semuanya makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk. Khalik sangat berbeda dengan makhluk. Ya, makhluk memerlukan tempat, Allah tak memerlukan tempat. Makhluk memerlukan jihad atau arah, Allah tidak memerlukan jihad atau arah. Allah ghaniyun an jihad, an kulli jihad. Ya, Allah itu ghani, tidak perlu kepada hal-hal yang seperti itu. Allah tidak berhajat, ya, kepada makhluk. Qiyamuhu
binafsihi. Itu dalam tauhid. Ya, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Inti tauhid, inti sifat-sifat daripada sifat 20, ya, sifat-sifat yang ada dalam sifat-sifat 20 itu ada dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, wahdaniyah, Allahus samad, qiyamuhu binafsih, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mukhalafatuhu lil hawadits, wahdaniyat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu binafsih. Itu ada di dalam surah Al-Ikhlas, ya. Sebagian daripada sifat yang kita sebut tadi ada di dalam surah Al-Ikhlas, intinya dari surah Al-Ikhlas. Makanya kalau ada yang mengatakan Allah Tuhan kita di langit, waduh, ayat-ayat yang berkenaan tentang arash, coba kita baca dalam Quran itu. Ketika Allah berfirman menyebut tentang arash, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, setelahnya itu pasti menyebutkan tentang ayat-ayat kauniyah. Pasti menyebutkan tentang hebatnya ciptaan Allah. Coba kita perhatikan. Ya. Dari surah Tohanya, surah Ar-Rahmannya, surah apa lagi? Saya tidak ingat surah-surahnya. Pokoknya surah-surah yang bercerita tentang arash Allah dan istiwa Allah, itu bukanlah menunjukkan Allah itu di langit, tapi Allah ingin menunjukkan inilah kekuasaanku. Jadi ayat-ayat setelahnya itu pasti berkenaan tentang ayat-ayat kauniyah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, tentang penciptaan langit dan bumi. Makanya ini harus dipahami, dan ini adalah sebagian daripada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ada dua cara menyikapinya. Yang pertama, tafwid tam. Tafwid itu menyerahkan, ya, maknanya kepada Allah. Kita tidak tahu. Tidak juga membahasnya. Istiwa itu artinya istiwa, tapi istiwa itu artinya duduk. Ini udah salah. Mengartikan istiwa dengan duduk itu udah salah. Salah banget itu. Ini adalah firqah atau golongan-golongan sesat, menyesatkan ini. Ya, mengatakan Allah duduk, istaqarra. Ya, jadi istawa artinya istaqarra. Kalau memang Anda itu ahli salaf, ya tafwid, udah nggak payah ditafsirkan. Istawa udah istawa. Istawa yang bila kaif, tanpa bagaimana, tanpa gimana, ya, macam mana caranya, itu nggak ada. Di ilmu Allah itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena Allah ada sebelum arash ada, dan Allah tetap ada setelah adanya arash. Ya. Kana Allahu wa laysa ma'ahu wa laysa syai', kana Allahu wa laysa ma'ahu syai'un ghairu. Atau kama qala dalam hadis itu. Allah itu sudah wujud sebelum adanya segala sesuatu ini. Dan Allah dalam riwayat Sayyidina Ali katakan apa? Kana Allahu wa huwa al-an ala ma kana alaihi kana. Atau kama qala. Allah itu sudah ada sebelum adanya sesuatu, dan setelah adanya sesuatu pun Allah tetap sudah ada. Sebagaimana sebelum adanya sesuatu Allah sudah ada. Kana Allahu wa huwa al-ana ala ma kana alaihi kan. Dan Allah ketika adanya sesuatu, sebagai Allah tetap sebagaimana sebelum adanya sesuatu, tidak berubah sedikit pun. Yang berubah itu hanya makhluk. Yang mempunyai jihad hanya makhluk, arah yang mempunyai tempat hanya makhluk. Allah suci. Itulah Tuhan kita. Beda dengan mereka ini. Tuhan mereka ini katanya Tuhannya duduk di arash, kemudian arash adalah tempat kakinya Tuhan. Allahu Akbar. Ta'alallahu subhanahu wa ta'ala amma yasifun uluwan kabiran. Maha suci Allah Tuhanku dan Tuhan kalian sekalian, Tuhan kita semua, ya, yang tidak bertempat. Jadi, tapi bukan berarti Allah tidak bertempat terus Allah ada di mana-mana. Ya, tidak begitu juga. Allah
tidak bertempat, dan Allah mengetahui segala hal dengan ilmunya. Allah mengetahui dengan ilmunya. Allah di mana-mana itu secara hakikat memang betul. Karena yang wujud yang pasti itu hanya Allah. Wujud yang nisbi ini, yang kita ini hanya wujud nisbi, artinya wujud yang berasal dari ketiadaan. Kemudian wujud. Kalau Allah tidak. Allah itu wujud bukan berarti sebelumnya tidak ada, enggak. Allah qidam. Qidam itu sedia. Enggak la awala wala akhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Macam mana tu? Usah difikirkan. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Makanya kita kalau memperdalami sifat Allah, zat Allah ini hati-hati. Bisa-bisa kita akan mengingkari. Kenapa? Akal kita enggak sampai. Usah lagi cerita tentang Allah. Bahas tentang ruh saja, ruh yang ada dalam tubuh kita ini, akal kita enggak sampai, enggak logik. Bagaimana dengan pencipta ruh? Macam mana tentang pola kerja dalam tubuh kita ini? Kita enggak tahu. Gimana? Bagaimana lagi dengan pencipta apa yang ada dalam tubuh kita ini? Bagaimana dengan sang pencipta alam semesta ini? Makanya disebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Merenunglah, renungkanlah ciptaan Allah. Ambil iktibar dari ciptaan Allah. Tapi jangan sekali-kali mendalami, memikirkan, mengandai-andai bagaimana Allah, maka kamu akan celaka. Kalian akan celaka. Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi ahlus samawat itu siapa? Itu para malaikat. Di langit sana malaikat. Malaikat di sana, dan arwah para anbiya. Arwah para anbiya. Dan Nabi Isa juga di langit sana. Nabi Isa pada langit yang keempat atau ketiga. Beliau hidup di langit sana. Allah di mana? Allah tidak bertempat. Tapi kemarin Isra Mi'raj itu katanya Ustaz, Allah itu ke langit. Nabi Muhammad itu di Isra Mi'raj kan? Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan malam, Asra yusri. Kemudian Mi'raj itu naik. Naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa. Mustawa itu tempat istiwa. Terus naik. Di sana Rasulullah SAW mendengar sariful qalam, tulisan pena, menulis takdir-takdir segala makhluk. Terus Allah di atas tan. Astagfirullahaladzim. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam, beliau pergi ke Bukit Tursina, menerima wahyu di sana. Apakah Allah di Bukit Tursina? Isnada Rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ilaiha. Isnadahu Rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Bil muqaddas at-tuwa. Tuwa itu sebuah tempat di Bukit Tursina sana, tempat yang suci. Di sanalah Nabi Musa menerima wahyu. Apakah Allah di sana? Tidak. Kenapa mesti Nabi Musa harus ke Bukit Tursina? Bisa saja Nabi Musa di rumahnya atau di rumah kaumnya, ketika di majelis kaumnya dapat wahyu, bisa. Kenapa harus jauh-jauh ke Bukit Tursina? Naik. Karena itu tempat yang telah Allah khususkan untuk munajat seorang hambanya bernama Musa alaihissalam. Tempat yang suci. Bukan berarti Allah di Bukit Tursina. Begitu pula lah Rasulullah SAW. Saking istimewanya seorang kekasih Allah ini, beliau diundang Allah ke tempat yang telah dipersiapkan Allah di langit sana, yang mana telapak kaki Rasulullah itu berada di atas seluruh alam ini. Telapak kaki Rasulullah, bahkan dengan sendalnya Rasulullah SAW itu, di bawah sendal itulah seluruh alam ini berada. Itulah dia mustawa. Itu tempat sudah disiapkan Allah untuk siapa? Untuk Rasulullah, bukan untuk Allah. Ini kalau faham dalam ilmu tauhid begini. Jadi kaji kita
ilmu tauhid ini kita adalah hamba Allah yang mensucikan Allah, mensucikan sifat-sifat Allah. Artinya sifat Allah itu suci, zat Allah suci, sifatnya suci, perbuatan Allah juga suci. Ini yang perlu dan perbuatan Allah, zat Allah dan sifat Allah tidak sama dengan makhluk, abadan, sama sekali tidak sama. Ini perlu difahami. Maka jangan sekali-kali kita tergelincir, terpengaruh dengan dakwaan atau ceramah-ceramah sutat-sutat. Ya, sutat-sutat. Wah baby gitu ya. Wah baby ini Wahabi lah, yang gemesin gitu. Ya. Kaki Allah itu, aras adalah tempat kaki Allah. Astagfirullah. Ini adalah pertama tadi saya sebut, kalau ingin seperti ulama salaf, mayoritas salaf itu mengambil jalan tafwid, serahkan maknanya kepada Allah. Jangan pula kita artikan istiwa bersemayam. Bersemayam itu apa? Coba buka dalam kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Melayu. Bersemayam itu duduk. Raja bersemayam di atas singgasananya, duduk. Duduk itu bagaimana? Duduk menempel. Apakah Allah menempel? Tidak. Allah Maha Suci. Apakah Allah duduk? Tidak, Allah Maha Suci. Jadi bagaimana? Udah istiwa. Artinya nggak usah diartikan. Itulah dia. Ya, ini mazhab salaf. Ya. Namun ulama-ulama salaf pun ada juga yang mentakwil beberapa ayat mutasyabihat. Di antaranya Imam Malik. Beliau ada mentakwil tentang ayat atau hadis tentang nuzul. Sesungguhnya Allah nuzul pada sepertiga malam. Turun. Nah, arti nuzul itu turun. Kata Imam Malik, turun di situ maksudnya bukan zat Allah turun. Ya, gak mungkin, mustahil. Dan Allah Maha Suci. Yang turun itu adalah rahmat Allah. Ijabah, istijabah atau pintu dikabulkannya doa pada waktu itu tuh sangat besar peluang dikabulkan doa. Turun pada malam itu, sepertiga malam. Tapi ulama pintar. Sepertiga malam itu di mana? Sekarang mungkin di timur sana sudah ada sepertiga malam. Bahkan di Indonesia, di Malaysia sekarang malam. Sekarang di sini belum malam. Artinya setiap detik itu sepertiga malam di dunia ini. Maksudnya apa? Rahmat Allah itu selalu ada untuk hambanya, dan turun pada setiap waktu ada. Tinggal hambanya mau nggak mengambil, meminta, memohon rahmat yang luas tersebut. Nah itu maksudnya. Itu maksud hadis atau syarah daripada para ulama kita tentang hadis nuzul itu. Imam Malik mentakwil. Kemudian Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari begitu juga, ayat mutasyabihat. Ya, disebutkan tentang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di situ juga ditakwil. Wajah di situ apa? Yaitu mulkuhu. Ya. Kerajaan Allah. Karena segalanya akan hancur kecuali kerajaan Allah. Kalau kerajaannya saja ada, tentu yang punya kerajaan masa hancur. Auzubillah min dzalik. Jadi ulama-ulama salaf pun ada yang mentakwil. Jadi pertama tadi tafwid. Tafwid ini udah nggak usah dibicarakan masalah ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat nggak perlu. Yang kedua takwil. Takwil sesuai dengan jalannya para ulama juga, ulama-ulama salaf yang ada sebagian, dan para ulama-ulama mutaakhirin setelah ulama salaf, Imam Al-Ash'ari, Al-Imam Al-Baqillani, Al-Imam Al-Isfirayini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Fakhrur Razi, Al-Imam Ibn Salah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi atau An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Amirul Mu'minin fil Hadis, Al-Imam Al-Mizzi, Al-Imam As-Subki, Taqiyuddin ayahnya, Tajuddin anaknya, dua-duanya As-Subki, Ibnu Daqiq al-Aid. Banyak sangat ulama, Jalaluddin As-Suyuti. Semua ulama dalam umat ini semuanya itu adalah bermazhab Asy'ari. Ya. Memakai mazhab tafwid
dan mazhab takwil. Boleh tafwid, tafwid itu menyerahkan seluruhnya tanpa dibahas. Takwil, mentakwil. Ya. Istawa artinya istaula atau qahara, menguasai. Wajar karena ada ayat yang berkata seperti itu, menafsirkan ayat-ayat yang lain. Dan ini adalah tugas atau usaha dari para ulama-ulama kita, ya. Ngaji tauhid, jangan lupa. Allahumma salli Nabi